Struktur dan fungsi batang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, walaupun masih keadaan online seperti ini, semoga tidak mengurangi rasa semangat kalian dalam belajar ya. Amin. Ya. Di sini sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ini langsung mulai pelajaran. Apa mau kayak game-game sedikit? Supaya otak kalian tuh refresh. Boleh, Bu, main games dulu. Oke. Main games ya. Oh, absen dulu, Pak. Ajeng Fitriana ada? Hadir, Ibu. Kartika Sari? Kartika izin, Ibu. Oh, izin. Baru masuk izin ya? Ya, ya. Naira Redatul Jannah? Hadir, Ibu. Sulistianovi? Hadir, Ibu. Baik, just. Oke, saya search deh. Search apa ya? Oh, ini. Gimana? Udah kelihatan belum? Sudah, Bu. Oke. Nah, tes kefokusan ini berfungsi untuk kalian agar dalam saya menyampaikan materi itu fokus ya. Kefokusan, ucapkan tulisan yang ada. Tahu clue-nya? Tahu, Bu. Oke. Mulai ya. Ini apa? Hitam. Hitam apa merah? Hitam, Ibu. Pintar. Berarti fokus ya. Ini apa? Kuning. Ibu. Ini? Ungu. Ini? Oranye. Sekarang selanjutnya, ucapkan warna tulisan. Bukan ucapkan tulisan yang berwarna. Oke, lanjut. Ini apa? Merah, Ibu. Merah hitam. Merah. Pintar, berarti fokus. Senang deh. Ini apa? Hijau. Hijau, kuning. Hijau, Bu. Itu apa? Ungu. Oke, masih ada nggak? Oh, udah nggak ada. Kita masuk ke materi ini ya, struktur pada tumbuhan. Tetapi di materi ini kita kita spesifik itu ke dalam apa sih ini batang ya, struktur morfologi dan struktur anatomi batang dan fungsi batang itu sebagai apa untuk kehidupan kita. Sekarang mulai pelajarannya ya. Udah fokus kan? Sudah dong. Oke, pinter, good. Mulai ya, saya screen dulu. Aduh, ini kena ke share screen nggak? Itu ke share screen nggak tadi? WhatsApp-nya. Masih share screen ini tak? Aku masih. Ya, nggak ada ini nih. Bentar dulu ya, geng. Saya mesti stop share screen dulu. Oke, saya mau stop sebentar. Sudah, saya mau share screen. Struktur dan fungsi jaringan pada batang. Sudah boleh fokus? Buka bukunya, ditulis catatannya, nanti saya minta akhir ini pertemuan catatannya dikumpulkan ke Google Classroom, oke? Siap, Ibu. Oke, mulai ya. Batang, ada yang tahu batang itu apa? Batang tumbuhan. Batang adalah apa aja? Batang itu ada di tumbuhan, Bu. Iya, organnya biasanya berada di sebelah mana? Di bagian tubuh tumbuhan, di antara daun dan Akar. yang pintar.
Kalau menurut teori mah, batang merupakan organ tumbuhan yang melekat pada daun, yang mempunyai buku atau stigmen. Umumnya terletak di atas tanaman, atau di atas akar dan di bawah daun. Nah, struktur morfologi akar ya. Ada batang herba dan ada batang berkayu. Batang herba itu biasanya lunak. Nah, sedangkan batang berkayu itu umumnya keras. Kita setelah mempelajari struktur morfologi, kita masuk ke struktur anatominya. Biasanya di batang itu ada jaringan epidermis, jaringan korteks, dan jaringan stem. Nah, jaringan epidermis itu biasanya di depan. Palingan depan itu berfungsi untuk pelindung, gitu ya. Lanjut. Fungsi batang pada tumbuhan itu yang pertama untuk menopang. Yang kedua itu untuk mengangkut apa? Mengangkut unsur hara. Iya, pintar. Terus biasanya sebagai penyimpan cadangan makanan dan alat perkembangbiakan. Biasanya kalau ada nggak sih tumbuhan yang memanfaatkan batang sebagai alat perkembangbiakan, biasanya apa? Ayo, cari di Google. Oke. Sudah ya, sekian dari saya. Oh, di sini saya stop screen dulu. Udah dicatat kan materinya? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita evaluasi ya. Gimana materinya, gampang-gampang nggak? Sangat mudah dipahami, Bu. Oke, mudah dipahami ya. Berarti kalau saya memberikan soal-soal evaluasi, berarti gampang ya dikerjainnya ya? Insya Allah kalau dikerjainnya bersama-sama itu akan mudah dikerjakan, Bu. Iya, nggak apa-apa. Saya emang ngerjain bersama-sama, asalkan kalian-kaliannya pada paham. Gitu. Nggak apa-apa. Yang penting nanti pas ujian seperti UTS, UAS itu mengerjakan sendiri-sendiri. Kalau tugas-tugas mingguan mah nggak apa-apa. Oke? Nah ya, nanti ini soal-soal saya kirimkan ke Google Classroom, nanti kalian kerjakan, batas waktunya nanti saya tentukan. Ya udah, ada pertanyaan? Izin bertanya, Ibu. Ya, mangga. Contoh batang herba itu biasanya pada tumbuhan apa ya, Bu? Batang herba. Kita assessment lagi ya, biar gampang menjelaskannya. Batang herba biasanya batang yang lunak. Ya kan, ini batang lunak. Biasanya itu pada tumbuhan monokotil kebanyakan. Monokotil dikotil. Dikotil yang batangnya banyak pasti ya kan. Nah, biasanya itu pada apa? Ayo, siapa ada yang bisa menjawab dulu baru saya jawab. Ayo. Halo. Ada yang bisa jawab? Contoh batang dari herba. Batang herba maksudnya. Izin menjawab, Bu. Jawabannya itu peganggang. Ganggang. Oke, ada lagi. Ganggangan itu batangnya itu ya. Lembek gitu ya. Lunak. Gitu. Umumnya relatif pendek. Masuk batang herba, Bu. Ya. Apa? Contohnya sayang. Daun batang ubi. Iya, batang ubi. Ubinya ubi ya. Kalau singkong mah beda lagi ya. Singkong itu batang berkayu. Nah, ada lagi nih contohnya seperti batang bayam, gitu kan, lembek, kangkung, gitu kan, yang buat sayur-sayur batangnya bisa dimakan. Udah, ada lagi? Cukup tah? Kalau pada diem berarti cukup. Berarti udah pada semua paham semua. Sudah ya? Nanti kerjakan soal-soalnya. Izin bertanya, Bu. Ya, sama nggak? Kalau batang pepaya itu termasuk batang apa ya, Bu? Batang pepaya itu kan sama kayak batang singkong ya. Yang tengahnya itu apa? Berapa namanya? Yo. Tengahnya apa? Menjari. Menjari. Menjari itu daunnya apa batangnya? Daun ya itu mah. Aku nanyanya batangnya, Bu. Iya, tadi ada teman kalian yang jawab menjari. Emang ada batang menjari? Yo, batang apa? Yang tengahnya apa? Ada yang bisa jawab? Batang apa, yo? Kayak pepaya. Termasuk batang herba juga. Soalnya batangnya lunak, tidak berkayu, tidak keras. Nah, di batangnya itu beruas-ruas atau bolong bahasa kita mah ya. Bolong. Itu. Nah, terus diameter tuh yang lingkaran gitu tuh biasanya kecil ya. Lingkaran itunya kayak 3 atau sampai 4 cm. Jadinya termasuk batang herba. Bukan batang berkayu.
Kan umumnya kan kalau batang pepaya nih, kalau batang pepaya itu umumnya berwarna coklat, memiliki lentisel, ukurannya besar, gitu. Umurnya relatif panjang. Lagi? Bu, izin bertanya. Iya, ya Allah, Masya Allah, kelas ini pada ini ya, pada aktif ya, seneng deh. Iya dong, Bu. Ya, so. Jadi kan kemarin saya liburan, Bu, ke Kuningan. Nah, itu kan sekalian observasi gitu, Bu. Nah, kebetulan di pohon itu kayak ada bercak-bercak gitu, Bu, di pohonnya. Nah, itu kan disebutnya lentisel, Bu. Nah, kalau lebih spesifiknya tuh lentisel tuh kayak apa sih, Bu? Ya, gimana? Cah, gimana? Lentisel gimana? Tadi kan Ibu menjelaskan ada lentisel. Nah, lentisel tuh sebenarnya tuh kayak apa sih, Bu? Lentisel. Lentisel tuh biasanya terjadi dikarenakan epidermisnya itu rusak. Nah, kalian pernah lihat pohon mangga tidak? Nah, ini ada contohnya nih, batang berkayu. Saya zoom ya. Bisa nggak? Kok nggak bisa di zoom? Bentar. Ini di sini nih. Ini terdapat lentisel tuh, bercak-bercak itu termasuk lentisel. Kelihatan tidak? Kelihatan Ajeng? Di sini nih. Terlihat, Bu. Nah, ya ini termasuk lentisel. Ajeng kan nanya lentisel itu yang kayak apa sih, Bu? Nah, lentisel itu yang ini nih. Bercak-bercak kayak gini dikarenakan kalau batang itu kan memiliki epidermis. Epidermisnya itu tidak kuat menahannya. Jadinya pecah deh, jadinya rusak. Digantikan lentisel. Salah. Itu mah ini sayang. Apa namanya? Lentisel. Lentisel mah yang ini yang kecil-kecil ya? Nih, taruh dulu sebentar. Lentisel. Ya itu mah tadi ini palogen yang dijelasin. Ini kelihatan nggak aku saya searching ini? Ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oh, kelihatan. Coba bisa. Nah, kelihatan kan? Ini lentisel nih. Kecil-kecil. Kayak gini lentisel. Kayak bintik-bintik. Iya, ya. Seperti itu. Kalau yang tadi saya jelasin itu namanya palogen. Maaf, salah. Udah? Udah, Ajeng? Pertanyaannya gitu kan, Ajeng? Iya, sudah mengerti, Bu. Iya, gambarnya seperti ini. Banyaknya pada tumbuhan apa ya? Kalau lentisel tuh? Di pohon mangga ada gak? Banyaknya ini tuh di pohon ini. Pohon apa ini ya namanya? Pohon singkong. Gimana? Ibu mau bertanya. Iya, mangga. Fungsinya lentisel itu untuk apa ya, Ibu? Fungsi dari lentisel. Nih, saya searching, dan menemukan ya. Fungsinya itu untuk pertukaran, guys, sayang. Biasanya lentisel itu pada tumbuhan dikotil kebanyakannya. Kalau misalkan ini lentisel itu biasanya untuk mengidentifikasi pohon apa ini, dilihat dari lentiselnya. Gitu. Udah? Cukup kan, Tah? Ini waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Kalian kerjain tugas-tugas yang saya suruh kerjakan, yang saya berikan. Minggu depan kita bahas tugas-tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti mau ada ini ya, ulangan harian minggu depan. Siap gak? Seperti evaluasi materi-materi. Sudah cukup? Pada diam berarti artinya pada cukup. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. See you next week. Ini stop share screen-nya gimana, Kak? Stop ininya.